Apple kok bisa-bisanya naruh tombol power di bawah? Kalian harus ngangkat dulu ini baru gini. Kalau gini nggak muat ini jarinya gitu. Nyolok dulu, ini angkat, taruh lagi, kayak PR aja gitu. Ya nggak sih? Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Ozone Tech. Gimana kabar kalian semua? Produk Apple lainnya yang datang lagi nih ke Studio Ozone. Sebelumnya kan ada iPad mini 7 ya. Nah sekarang ada yang mini-mini lagi nih. Mac mini, tapi ini yang pakai prosesor M4. Ini viral sih, cukup viral karena banyak upgrade yang dikasih Apple, tapi juga ada beberapa fitur yang diomongin oleh para fanboy. Entah itu kekurangannya gitu ya cukup rame lah di medsos. Ya, karena unitnya masih baru, jadi kita unboxing sekalian lihat aja apa sih kekurangan yang dibicarain oleh para fanboy di medsos. Yuk, jadi Mac Mini yang kita unboxing sekarang ini base model, jadi varian yang paling rendah sebenarnya. 256GB untuk memorinya dan unified memorinya 16GB. RAM lah ya, ibarat kalau orang Windows tuh RAM ini bilangnya. Dan harganya untuk base model ini sekitar 9,4 jutaan. Jadi udah ada di toko online, kalian bisa beli. Cuman ya biasanya sih garansi inter ya. Oke, sekarang kita unboxing. Wow. Oke. Cakep ya. Oke lah, bentar kita simpan dulu ya buat yang terakhir. Gue banyak komenan sih buat bahas Mac Mini ini. Isinya cuma ada power cable aja, dan karena ini dari internasional, belum masuk Indonesia setahu gue, belum resmi, jadi masih dapat colokan yang PP. Kalian harus beli adapter lagi ya kalau maksa pengen punya Mac Mini, nggak sabar nungguin di Indonesia. Ya kalian harus spend sedikit lagi untuk beli power adapternya yang PP. Oke, nggak ada apa-apa lagi sih, cuman dokumen-dokumen biasa aja. Nggak ada stiker. Sayangnya sekarang nggak ada stiker semua. Nggak bisa sombong gitu. Mana sih? Sekarang kita fokus ke device-nya. Wah, ini bener ya. Experience unboxing produk Apple tuh menurut gue paling the best sih, the best lah intinya. Kayak experience-nya tuh benar-benar dipikirin gitu. Ini harusnya ditiru oleh banyak brand. Kita kembali ke produknya. Jadi beberapa upgrade yang dikasih Apple di Mac Mini 2024 dengan prosesor M4. Yang pertama pastinya form factor. Jadi sekarang ukurannya lebih kecil sebenarnya. Ini lebih kecil, tapi jadi lebih tebal. Jadi sekarang ukurannya sekitar 5 x 5 inci aja sih. Jadi benar-benar dari yang ukurannya lumayan gede, nah sekarang bisa semungil ini. Jadi kalian bisa lebih leluasa naro Mac Mini di mana aja, mau di samping monitor kek, mau di manapun lah. Ini cocok sebenarnya. Terus karena ukurannya lebih mungil dan Apple kayaknya memang harus menentukan nih ukuran motherboardnya, posisi komponen di dalamnya kayak gimana, makanya ketebalannya yang jadi korbannya. Jadi kalian dikasih pilihan mau lebih tipis tapi agak lebar, atau lebih mungil kayak gini cuman lebih tebal. Jadi ketebalannya sekitar 1,4 cm lebih tebal daripada Mac Mini yang pakai prosesor M2. Jadi M2 langsung M4 ya, M3-nya di skip, gue nggak tahu kenapa. Kalau alasannya karena AI, Apple Intelligence itu udah support dari M1. Ya mungkin pengen kelihatan ngebut aja kali ya. I don't know. Mungkin kalian yang tahu bisa komen di kolom chat. Jadi kalian bisa komen kenapa Apple tiba-tiba nge-skip M3 jadi ke M4. Kelebihan lainnya meskipun form factornya lebih kecil adalah jumlah port yang lebih banyak. Nih, portnya banyak banget. Di antaranya di depan ada USB Type-C yang udah support USB 3 di sini.
Terus juga di belakang ada USB Type-C juga yang udah support Thunderbolt 4. Jadi kalian bisa sambungin perangkat ini ke ya external display yang punya resolusi lebih tinggi atau ya untuk transfer data lebih cepat. Karena ada varian M4 dan M4 Pro, untuk M4 yang gua pakai sekarang di bagian belakangnya USB Type-C-nya cuman ngedukung Thunderbolt 4. Sementara untuk M4 Pro itu udah Thunderbolt 5. Jadi kalian punya transfer data lebih cepat, bisa konekin Mac Mini ini ke external display dengan resolusi yang jauh lebih tinggi. Terus juga di sini ada power. Ada soket power, terus di sini gigabit internet, RJ45 dan juga HDMI. Cuman satu kekurangan yang jadi omongan para fanboy di medsos. Gua agak ngeliat, lah masih aja diomongin ya produk baru, bukannya harusnya lebih bagus gitu ya, tapi ini tetep aja kelihatan kekurangannya. Kekurangannya adalah Apple kok bisa-bisanya naruh tombol power di bawah. PR nggak sih? Taruh gini ya. Ini buat awam ya, taruh gini, ini soket power udah, kita mau nyalain kan biasanya di pinggir nih, ya kan? Atau untuk mini PC keluaran Windows deh, biasanya di pinggir atau nggak di atas. Ini di bawah coy. Kalian harus ngangkat dulu ini baru gini. Kalau gini nggak muat ini jarinya gitu. Kok bisa-bisanya Apple kepikiran tombol power kok ada di bawah? Why? Mau lebih estetik? Ya oke sih, ini jadi lebih kelihatan clean, tapi kan tetap harus dong memperlihatkan, mengedepankan fungsionalitas, nggak bikin ribet. Nyolok dulu, ini angkat, taruh lagi, kayak PR aja gitu. Ya nggak sih? Oh iya bang, kan bisa ditaruhnya gini. Oke, bisa ditaruh gini, tapi lu mau dua Type-C ketutup? Nih, dua Type-C ketutup, ya kan? Demi logo Apple-nya yang kelihatan lurus. Bang, kan bisa miring. Emang lu rela logo Apple-nya kebalik kayak gini? Lu udah ngeluarin banyak, tapi logo Apple-nya kebalik kayak gini, emang lu rela? Kalau gue sih enggak ya. Gue sih lebih mementingkan estetika sebenarnya ya, kalau ngelihat produk premium kayak gini. Cuman ya agak kagok aja dengan tombol power di bawah. Ditaruh gini, enak sih, tombol power tinggal pencet, tapi USB Type-C ketutupan. Ditaruh gini, win-win solution. Semua port dapet, tapi logo Apple-nya kebalik. Kalian milih mana deh? Komen di bawah. Balik lagi ke spek dengan prosesor M4 yang lebih cepat secara CPU, GPU, dan juga NPU. Jadi, prosesor ini benar-benar bisa memanfaatkan secara penuh potensi dari Apple Intelligence. Jadi Apple udah masukin fitur-fitur AI di Mac Mini ini untuk mendukung berbagai kegiatan penggunanya dari mulai produktivitas, kreativitas, lengkap lewat Apple Intelligence di mini PC ini. Perangkat ini sebenarnya udah pasti bakal launching di Indonesia, cuman gue masih belum tahu jadwalnya kapan. Apple cuman ngejanjiin aja bakal launching di Indonesia. Dan perangkat ini bakal hadir dengan aksesori baru kayak Magic Keyboard, terus juga Magic Keyboard dengan Touch ID, terus juga Magic Keyboard dengan Touch ID dan numeric keypad, terus juga Magic Trackpad, Magic Mouse, dan juga kabel Thunderbolt 5 Pro untuk Mac Mini M4 Pro. Ya, bukan buat kerja aja sih, buat ngedit video udah pasti powerful ya. M4, AI, CPU, GPU, Neural Engine-nya udah pasti lebih kenceng daripada seri M2. Dan gue dapat insight juga kalau daripada beli Mac Studio, mendingan beli ini nggak sih? Mac Mini udah M4. RAM-nya untuk M4 sendiri udah mulai dari 16GB, Unified Memory 16GB, terus dapat 256GB, itu untuk 9,4 juta. Kalau kalian spend lebih banyak tapi pengen lebih murah dari Mac Studio, ada yang M4 Pro. RAM-nya 24, memorinya 512GB, cuman 20,4 juta dengan M4 Pro. Itu worth it sih harusnya ya. Jadi aplikasi apapun, editing apapun, rendering apapun harusnya lebih lancar di Mac Mini M4 dan M4 Pro ini. So gitu aja sih review singkat kali ya, hands-on singkat Mac Mini dengan M4 yang sekarang ada di Uzontech ini. Kayaknya editor video bakal pakai ini dah. Monitor bagus ya. Ini udah cakep. Wah, edit video pasti lebih kenceng lagi sih. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Uzontech. Bye!